Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mas Sidik Tanya Demit tentang sebuah cerita yang berjudul Kematian Sang Penari. Cerita ini dialami langsung oleh ayah dari Mas Sidik. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman support Muhammad Sidik Tanya Demit melalui akun sosial medianya yang sudah saya taruh linknya pada kolom deskripsi. Jangan lupa juga support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Jalanan Ciwidey pada hari Minggu tanggal 12 November kemarin cukup padat. Seperti biasa, saya, istri dan anak datang ke sana untuk menjenguk orang tua yang kini sudah mulai tua renta. Aku memang rutin datang untuk menjenguk di sela-sela pekerjaan yang menumpuk, juga proyek-proyek yang sedang aku kerjakan. Salah satunya membuat cerita di akun ini. Rumah yang berada di sana memang rumah yang penuh akan kenangan, meskipun kata orang lain rumah itu sedikit menyeramkan. Tapi di balik cerita-cerita seru dan menyeramkan itu, semuanya berubah menjadi sedikit sepi setelah ibu tiada 1 tahun yang lalu. Kami bertemu dengan para penghuni rumah di hari itu, menanyakan kabar dan mengobrol tentang banyak hal. Selain diriku, datang pula kakak-kakakku yang lain yang menjenguk orang tuaku di sana. Obrolan demi obrolan pun berganti, hingga obrolan kami tiba-tiba berubah menjadi obrolan yang tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di sekitar. Memang obrolan tentang hal-hal gaib tidak bisa lepas dari keluarga kami. Suka atau tidak, namun memang seperti itu adanya. Ada saja hal gaib yang kita obrolkan tentang kakak iparku yang pernah akan ditumbalkan sehingga dia sakit selama 40 hari. Dengan teror yang mengerikan di dalamnya sewaktu menjadi buruh tani di salah satu keluarga besar yang ingin menumbalkannya. Tentang misteri dungek atau orang yang bunuh diri yang pernah membuat satu Ciwidey geger pada saat itu. Lalu tetangga satu kampung yang pernah pesugihan sehingga setiap malam terdengar suara kuda masuk ke dalam gang. Hingga bapak yang ikut obrolan di hari Minggu itu berkata bahwa ada cerita yang mungkin belum pernah aku dengar dan mungkin saja bisa aku ceritakan di sini, yaitu tentang temannya yang mengalami suatu kejadian yang benar-benar di luar nalar. Tentang kematian istrinya yang merupakan penari jaipong dan dia memutuskan untuk menggantung dirinya sendiri di dapur rumahnya, dan kematiannya kini menghantui warga desa. Bisa kalian bayangkan ketika ada seseorang penari yang sudah meninggal muncul di depan kalian, melenggok-lenggok di depan kalian, namun dengan mata yang melotot, lidah yang menjulur keluar, juga bekas tali yang menghitam dengan darah yang masih mengucur di lehernya pada saat itu. Dia muncul dan meneror warga di sekitar sana, karena penyebab bunuh diri yang terjadi kepadanya bukanlah tanpa sebab, tapi ada sesuatu yang lain yang lebih gelap dan menyeramkan sehingga dirinya tidak bisa meninggal dengan tenang. Sehingga butuh banyak sekali proses untuk memurnikan jiwanya. Bahkan para warga harus menyibak misteri gelap itu dengan bantuan bapak yang tinggal di kampung sebelah. Bapak memang terkenal sebagai orang yang bisa, bahkan mungkin mempunyai keilmuan yang diturunkan oleh kakek secara tidak langsung. Meskipun bapak tidak mempelajari hal itu dan lebih memilih bergabung ke militeran bersama pamannya pada saat itu, tapi tetap saja dia pernah beberapa kali membantu hal-hal yang menurutnya di luar nalar dan hanya dia yang mampu menyelesaikannya. Namun kalau kita bertanya kondisinya di umur yang sekarang, bapak sudah tidak bisa lagi memakai keilmuan itu. Semuanya sudah dilepas semenjak bertemu dengan ibu dan menikah hingga saat ini. Dia sengaja melakukan hal itu karena ibu berasal dari keluarga dengan basic agama yang kuat. Kini apa yang dialami oleh bapak hanya menjadi cerita yang menemani aku dan kakak-kakakku sewaktu mereka kecil, dan ini yang akan aku ceritakan. Aku akan memakai sudut pandang bapak dari sini, sudut pandang bapak sewaktu muda. Umur bapak sekarang sudah lebih dari setengah abad, jadi mungkin kalian bisa menghitung umur bapak yang masih muda pada saat itu. Sehingga aku yang ada di cerita merupakan bapak yang mengalami kejadian tersebut semasa hidupnya. Aku juga akan menyamarkan semuanya
Dan apabila ada yang tahu tentang kejadian ini, mungkin cerita dari bapak atau kakeknya, saya harap jangan membocorkannya. Karena ini menyangkut tentang seorang keluarga di sana yang mungkin saja tidak terima apabila dibocorkan ke khalayak ramai tentang identitas aslinya. Di suatu hari di Bandung Selatan, kabar tentang bapak yang meninggal kini sampai kepadaku. Aku yang sedang bekerja di salah satu instansi pemerintah pada saat itu menerima sebuah surat tentang kabar duka itu. Dan di hari ini aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Kini aku berada di Terminal Ciwidey, terminal terakhir yang melayani perjalanan ke arah pegunungan selatan Pulau Jawa. Sehingga ketika pagi hari, terminal tersebut agak sibuk dengan lalu lalang manusia yang akan datang dan pergi dari terminal tersebut. Aku menyender di sebuah mobil elf bercorak merah dengan beberapa tulisan yang sengaja dibuat oleh sang supir agar mobilnya terlihat bagus. Mobil elf tersebut tampak penuh dan beberapa barang-barang besar yang diangkut ke atas mobil tersebut. Dus-dus besar yang berisi kasur, bahkan makanan, baju-baju hingga keperluan dapur semuanya diangkut ke atas mobil. Maklum saja, sulitnya akses jalanan yang melewati beberapa hutan dan lembah membuat banyak masyarakat yang tinggal di pegunungan pada saat itu seringkali menyetok bahan baku yang akan mereka jual kembali atau mereka pakai dalam jangka waktu yang panjang. Terlebih karena ongkos dan waktu yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang tersebut tidaklah sedikit, sehingga seringkali mereka membelinya dalam jumlah yang banyak di pasar di dekat Terminal Ciwidey ini. Aku hanya melihat keramaian itu sambil mengambil satu batang rokok, menyalakannya dan menghisap beberapa kali. Asap putih pun mengepul keluar sehingga berkumpul di atas kepalaku saat itu. Hanya rokoklah yang menjadi penenang bagiku pada saat itu. Di saat tubuhku dilanda sebuah kesedihan yang mendalam karena telah kehilangan orang tua yang membesarkanku di sana. Aku terus saja menghisap rokok itu, hingga tak lama kemudian pundakku ditepuk dari belakang. Sontak aku berbalik dan melihat seseorang yang berdiri di sana dengan senyuman yang sangat hangat. "Ajab?" tanyanya kepadaku pada saat itu. Aku Dudi, kakak kelasmu yang lulus 2 tahun lebih dulu daripada kamu," katanya sambil tersenyum. Orang tersebut tampak tersenyum ramah dengan baju kemeja yang terlihat baru, juga celana jeans panjang berwarna biru tua, serta kacamata hitam yang besar membuat aku bertanya-tanya tentang orang yang kini berada tepat di hadapanku saat ini. Bentar, Dudi yang mana ya?" kataku dengan heran. "Oh, maaf. Kayaknya kalau aku pakai kacamata pasti susah buat mengenalinya," katanya sambil membuka kacamata besarnya itu. Terlihat sebuah garis tipis bekas luka di bawah mata, dan ketika aku melihat hal itu, aku dengan jelas mengenalinya. Karena itu adalah luka yang pernah aku buat ketika terjadi perkelahian ketika berada di sekolah sewaktu kecil itu. Dudi langsung mengangkat tangannya dan memperlihatkan bekas luka itu sekali lagi sambil tersenyum. Dia yang awalnya adalah preman sekolah kini menjadi penuh akan senyuman. Mungkin juga karena kini dia sudah menikah, sehingga dirinya menjadi seorang suami dan memaksa dirinya untuk menjadi lebih dewasa. Dia berkata bahwa dia kini bekerja di salah satu pabrik di kota. Baru 1 minggu dia bekerja di sana setelah hampir beberapa bulan keluar dari kampung dan luntang-lantung mencari pekerjaan di kota. Dia sekarang pulang membawa kabar baik untuk istrinya di rumah karena dia sudah bekerja. Istrinya bernama Ice, seorang yang aku kenal sebagai wanita yang cantik di sekolah yang dia nikahi pada saat itu. Aku dan Dudi akhirnya ngobrol banyak. Dudi kini lebih banyak bercerita tentang dirinya yang mulai belajar secara dewasa setelah menikah dan mempunyai pekerjaan di kota. Tak lama obrolan kami pada saat itu terhenti, tepat ketika kenek mobil elf yang akan kami naiki memanggil kami berdua untuk segera naik dan melanjutkan perjalanan ke kampung halaman masing-masing. Mobil akhirnya berjalan dengan muatan sebegitu banyak. Mobil tersebut melaju dengan sangat pelan, melewati jalanan yang berbatu tebal dan tanjakan yang begitu terjal serta curam, yang membuat mobil pun beberapa kali miring dan hampir terguling. Namun dengan keahlian sang supir, mobil tersebut bisa melibas jalanan yang berbatu tersebut, meski beberapa kali harus terhenti karena selip akibat lumpur yang memenuhi jalanan sehingga beberapa kali kenek dan penumpang harus turun dan mendorong mobil tersebut agar bisa keluar dari kubangan lumpur yang akan menahan laju sang mobil itu. Benar-benar perjalanan yang sangat melelahkan. Tidak ada aspal mulus layaknya di kota-kota besar.
Yang ada hanya bebatuan yang besar yang menutupi jalanan, bersamaan dengan genangan-genangan lumpur yang seringkali menjadi hambatan yang harus dilalui agar kami sampai ke kampung yang menjadi tempat tinggal Bapak dan kampung-kampung sekitarnya. Apalagi beberapa kali mobil tersebut melewati jalanan yang curam, jalanan yang menanjak dan berkelok-kelok dari atas gunung hingga ke bawah, melewati hamparan kebun teh yang luas dan beberapa hutan-hutan yang masih dipenuhi oleh hewan-hewan liar. Butuh waktu total 3 jam, akhirnya mobil yang mereka tumpangi bisa sampai ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Perbatasan yang dibatasi oleh hutan yang lebat, yang dipercaya oleh beberapa masyarakat menjadi tempat pembuangan mayat para pemberontak pada saat itu. Membuat suasana hutan tersebut menjadi sangatlah berbeda dengan hutan-hutan yang akan mereka lewati sebelumnya. Hutan yang menutupi jalanan hingga ke atas sehingga hanya sedikit sinar matahari yang masuk ke dalam hutan. Apalagi banyak monyet-monyet yang seringkali melompat dan mengambil makanan yang berada di atas mobil tersebut. Sehingga sang kenek dengan sigap melihat ke segala arah karena takut ada monyet yang melompat ke atas mobil mereka dan mengambil beberapa bahan makanan yang dibeli dari kota. Total waktu selama lebih dari 5 jam perjalanan akhirnya berlalu. Matahari yang awalnya muncul di ufuk timur pun kini sudah meninggi. Dan mobil yang berjalan secara pelan tersebut kini berhenti tepat di persimpangan jalan. Sebuah jalanan kecil dan pelang kampung tempat Bapak tinggal yang sama rusaknya dengan jalanan provinsi yang sedang mereka tumpangi. Mang, belokkan di depan berhenti ya, kataku sambil mengangkat tangan. Supir pun mengangguk. Dia akhirnya menghentikan laju mobilnya tepat di pertigaan jalan yang menuju kampung tempatku tinggal pada saat itu. Dudi tampaknya masih berada di dalam mobil. Dia tersenyum dan memperlihatkan wajahnya melalui jendela mobil sambil berkata, "Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya," katanya sambil tersenyum. Sontak aku pun mengangguk sebelum akhirnya mobil tersebut kembali melaju melanjutkan perjalanannya ke pantai selatan yang menjadi titik akhir dari perjalanan mobil itu. Aku pun kembali melangkahkan kakiku untuk pulang, menyusuri jalanan sepanjang beberapa kilometer untuk sampai ke kampungku pada saat itu, yang letaknya tepat di bawah gunung tua yang terkenal angker di selatan Jawa Barat. Mobil yang ditumpangi Dudi terus-menerus melaju, hingga akhirnya sang kenek yang ada di atas berteriak dengan sangat kencang, mencoba memberitahu kepada para penumpang yang akan turun di kampung yang ada di depannya. Luwi damar habis, kata kenek tersebut. Dudi yang mengetahui bahwa mobil yang sudah hampir sampai ke tempat tinggalnya itu langsung bersiap-siap, bersamaan dengan penumpang yang lain yang rupanya ikut turun bersama Dudi pada waktu itu. Sangatlah wajar, banyak penumpang yang turun di Lewi Damar. Karena Lewi Damar juga sering dipakai transit oleh beberapa warga kampung sekitar, sebelum akhirnya mereka naik ojek atau kendaraan lain untuk masuk ke dalam kampung mereka masing-masing. Ada satu terminal kecil yang menjadi tempat beristirahat sementara bagi mobil tersebut sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke arah selatan. Dan hal itu dipakai oleh beberapa penumpang untuk naik dan turun di terminal tersebut. Dudi akhirnya turun dan berjalan kaki melewati belakang terminal melalui gang kecil yang nantinya tembus ke dalam rumahnya. Wajahnya terlihat sangatlah senang. Karena setelah beberapa bulan pencarian akhirnya dia diterima bekerja di kota dan dia tidak akan membiarkan sang istri bekerja lagi untuknya. Rumah Dudi terletak paling ujung, melewati beberapa kebun dan hutan kecil dengan jalanan setapak yang masih berupa tanah dan bebatuan yang disusun sedemikian rupa agar tidak licin. Sebuah rumah kecil dari bekas kebun pemberian kedua orang tuanya yang dibuat rumah oleh Dudi. Meskipun sangat jauh dan terpencil, namun Dudi dan istrinya tidak merasa kesepian karena mendapat rumah sendiri pun sudah mereka syukuri. Sedangkan rumah kedua orang tuanya tepat berada di belakang terminal tempat dia turun, sehingga dia sengaja melewati jalanan tersebut agar dia bisa mengunjungi orang tuanya terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan. "Bu, Pak, Dudi pulang," katanya dengan nada yang senang. Ibunya yang sedang memasak di dapur langsung menghampiri Dudi dan membukakan pintu untuk anaknya. Dudi, kumaha, damang?" kata ibunya sambil memeluk Dudi. "Sehat, Bu. Aku juga sekarang mah sudah bekerja. Baru 1 minggu bekerja di pabrik di kota. Makanya sekarang aku pulang untuk memberitahukan ibu, bapak sama Ice," kata Dudi sambil tersenyum bahagia di depan ibunya sendiri. Namun raut wajah ibunya tiba-tiba berubah ketika dia membicarakan istrinya. Seperti tidak ada raut bahagia. Wajahnya tiba-tiba cemberut secara tiba-tiba begitu saja.
Dudi yang tahu bahwa ibunya masih belum menerima istrinya setelah hampir 2 tahun menikah selepas sekolah dulu sehingga dia sudah terbiasa dengan perubahan sikap ibunya. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Apalagi istrinya mencari nafkah sebagai penari jaipong yang pentas dari kampung ke kampung. Sehingga bagi ibunya itu adalah profesi yang salah di matanya karena banyak mengundang para laki-laki gatal yang sering mendekatinya. "Ibu gak usah khawatir, Ice nanti gak akan aku suruh untuk nari lagi. Kan aku sudah bekerja sekarang, Bu. Sekarang ibu jangan cemberut lagi ya ketika aku ngobrolin Ice," katanya sambil tersenyum. "Ya sudah, Bu, aku pulang dulu atuh ya. Mau kasih kabar dulu sama Ice, Bu. Nanti aku balik lagi bareng Ice buat makan malam di rumah sama ibu dan bapak," kata Dudi yang pamit kembali untuk melanjutkan langkah kakinya ke arah rumah. Ibunya yang masih cemberut hanya membiarkan anaknya pulang tanpa sepatah kata pun. Dia akhirnya melangkahkan kakinya melewati jalanan setapak melalui kebun dan hutan kecil yang harus dia lewati sebelum akhirnya sampai ke rumah. Cek, pulang Cek." Dudi kini berteriak-teriak di depan sebuah rumah kecil yang tampak asri dengan dinding bilik dan atap genteng serta beberapa tanaman hias yang ada di depan rumahnya. Sebuah rumah kecil dari hasil bayaran nari jaipong istrinya yang dia kumpulkan selama setahun yang lalu. "Kok sepi ya? Apa ada pentas tadi malam? Jadi dia masih tidur?" kata Dudi dalam hati. Dia mendekati pintu depan dan terlihat pintu itu terkunci dari dalam. Beberapa kali dia memanggil istrinya namun tidak ada jawaban. Akhirnya dia berjalan ke belakang, mencoba masuk lewat pintu belakang yang mungkin saja bisa dia buka dari luar. "Terkunci juga, belum pulang gitu dari pentas. Dah biasanya juga jam segini mah sudah ada di rumah. Masa gak nyaut?" kata Dudi dengan nada yang heran. Dia menatap ke atas, melihat celah-celah pintu yang tidak tertutup dengan rapat. Mungkin dengan memasukkan tangannya ke celah itu dia bisa melepaskan kunci yang menutup pintunya dari dalam. Dudi pun akhirnya mengambil kursi kecil yang ada di depan rumah. Dia simpan di dekat pintu belakang dan dia naik ke atas kursi tersebut. Namun tidak lama ketika dia melihat ke dalam dari celah-celah pintu itu, tiba-tiba Dudi terjatuh bersamaan dengan kursi yang dia pijak. Wajahnya tiba-tiba pucat dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan hebat. Raut wajah senang yang awalnya muncul pun langsung berubah sesaat. Bahkan kini air mata tiba-tiba muncul dan menetes ke tanah. Karena tepat ketika dia melihat ke sela-sela dapur, dia melihat istrinya menggantung dengan tali di leher dalam keadaan yang tidak bernyawa pada saat itu. "Cek, kamu kenapa gantung diri di dapur, Cek?" katanya dengan nada yang sedih. Dudi yang awal hatinya senang karena akan memberikan kabar gembira kepada istrinya yang sudah seminggu diterima kerja sebagai salah satu karyawan pabrik di kota. Pekerjaan yang sudah dia idam-idamkan selama 2 tahun pernikahannya dengan istrinya yang cantik jelita. Secara mengejutkan harus kandas dan menerima keadaan istrinya yang menggantung diri dengan tali tambang bekas jemuran yang menggantung di leher yang mengikatnya dengan sangat erat. Dudi yang melihat hal itu pun langsung terkejut. Tidak disangka, seorang istri yang dia cintai yang tidak pernah sekalipun marah atau mengeluh meskipun dirinya tidak mendapatkan pekerjaan. Kini terlihat tubuhnya menggantung di dapur dengan keadaan tidak bernyawa lagi. Matanya melotot dengan lidah yang menjulur ke arahnya. Dengan baju penari jaipong yang selalu ia kenakan ketika pentas dari panggung ke panggung. Entah sudah berapa lama Ice menggantung seperti ini. Rumahnya yang berada di ujung kampung dan berbatasan langsung dengan perkebunan warga membuatnya terisolasi dan tidak disadari bahwa ada seseorang yang telah meninggal gantung diri di rumah itu oleh para petani yang melintas ke arah sana. Apalagi rumah Ice setelah ditinggalkan oleh Dudi selama beberapa bulan lamanya ketika dirinya mencari pekerjaan, sering terlihat sepi. Ice yang selalu menari jaipong pada malam hari seringkali tertidur pulas ketika pulang ke rumah di pagi harinya. Dan membuat para warga yang melintas pun hanya melihat rumahnya yang menutup dengan rapat tanpa ada kehidupan. "Ice, kenapa kamu ngelakuin hal itu, Ce? Apa kamu malu punya suami yang gak bekerja selama 2 tahun? Ucap Dudi pada saat itu. Tubuh Dudi bergetar hebat. Dia terduduk di depan pintu dapur. Kursi yang dia ambil dari depan rumahnya dibiarkan tergeletak begitu saja. Dia seakan tidak percaya atas apa yang dilakukan oleh istrinya pada saat itu. Matanya terlihat berkaca-kaca. Raut wajahnya yang pucat sangat terlihat dengan jelas.
Kini ia hanya bisa menatap pintu dapur yang masih tertutup rapat dalam diam. Tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak atas apa yang dia lihat sekarang. Dan hatinya kini diliputi oleh kesedihan yang tiba-tiba muncul dan membuatnya bersedih atas apa yang menimpanya. Kabar tentang kematian Ice yang menggantung di dapur rumahnya sendiri akhirnya diketahui oleh para warga. Dengan tubuhnya yang bergetar, Dudi berlari ke rumah orang tuanya dan melaporkan atas apa yang terjadi di sana. Sehingga orang tua Dudi juga para warga berbondong-bondong mendatangi rumah Dudi yang letaknya berada di ujung kampung pada saat itu. "Dobrak aja pintunya Pak Mansur, soalnya pintunya terkunci dari dalam." Pak RW juga Caca yang merupakan anak dari RW kampung itu hingga Pak Mansur yang merupakan bapak dari Dudi terlihat sedang berusaha membuka pintu dapur yang tertutup dengan segala cara. Terlihat pula banyak warga yang berkerumun untuk melihat apa yang terjadi di rumah Dudi pada saat itu. Mereka menonton dari kejauhan karena penasaran atas apa yang Ice lakukan untuk mengakhiri hidupnya. "Ya, kalau gergaji mesin milik Pak Lurah yang dipinjamkan ke kampung sebelah sudah dibalikin belum?" kata Pak RW yang berbicara kepada anaknya yang pada saat itu membantunya. "Belum Pak, katanya nanti dibalikin ketika sudah beres benerin rumah-rumah yang rusak akibat hujan lebat kemarin. Pakai linggis aja atau didobrak aja pakai kapak Pak, dirusak aja eksel pintunya," jawab Caca. Para warga kampung Lewi Damar kini bahu-membahu mendobrak pintu rumah Dudi dan istrinya, dan hal itu menjadi tontonan para warga yang lain, terutama ibu-ibu yang seringkali melintas di depan rumahnya ketika ingin ke kebun atau ke sawah yang ada di dekat rumah Dudi. Banyak sekali selentingan-selentingan perkataan yang tidak mengenakan bagi Dudi. Apalagi profesi istrinya yang menjadi penari jaipong yang selalu tampil melayani para laki-laki yang ingin menari bersamanya di panggung ke panggung, membuat banyak warga yang berkata kurang baik atas keluarganya. "Tuh wajar aja si Ice seperti ini, suaminya nganggur, dia mencari uang dengan nyari jaipong tiap malam, pasti stres, mau diceraikan gak bisa, jadi dia bunuh diri." "Iya padahal si Ice itu kan cantik ya, kalau dia melintas sore-sore di gang, pasti suami kita akan nengok ke si Ice. Mana dia baik, ramah, senyum kepada warga. Saya teh jadi kasihan ngeliat dia. Padahal kalau nyari juragan kaya itu mah gampang buat si Ice. Ini malah nikah sama orang yang nakal seperti Dudi. Kayaknya si Dudi pakai pelet. Ini bunuh diri itu karena peletnya hilang. Terus dia nyesal jadi istri Dudi soalnya sudah sadar dia." Meskipun mereka berbisik satu dengan yang lain di sela-sela kebun yang mengelilingi rumahnya, namun hal itu terdengar jelas oleh Dudi yang kini masih berusaha membantu membuka pintu dapur rumahnya. Dudi tidak peduli dengan perkataan orang-orang sekitar, karena dari awal dia menikah pun banyak sekali orang yang menentangnya. Jangankan orang lain, ibunya sendiri pun menentang pernikahan mereka berdua. Sehingga tidak semua tahu pernikahan Ice dan Dudi, hanya warga kampung Lewi Damar dan beberapa orang luar kampung yang tahu akan pernikahan mereka. Pernikahan yang sederhana atas tentangan dari orang tuanya yang tidak terima anaknya menikah dengan anak yang keluarganya pemain jaipong, yang seringkali membiarkan tubuhnya dilihat banyak orang ketika dia pentas di atas panggung. Untungnya mertuanya yang tak lain adalah ibu dan bapak dari Ice yang pada saat itu belum meninggal sangatlah baik kepada Dudi. Ibu dan bapak dari Ice yang mempercayakan anaknya untuk hidup bersamanya. Ternyata hal itu menjadi bumerang bagi dirinya. Dia merasa malu karena sudah setahun lebih dia menumpang hidup di rumah mertuanya tanpa pekerjaan yang pasti. Sehingga dia akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan ke kota. Dan ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan itu, dia mendapati istrinya sudah tidak bernyawa lagi. "Akhirnya kebuka, coba pintunya diangkat pelan-pelan," kata Pak RW. Pak Mansur, Dudi, serta Caca dan para warga yang lain kini terlihat mengangkat pintu yang engselnya sudah dibongkar dengan paksa oleh mereka. Ketika pintunya diangkat, bau busuk tiba-tiba berhembus keluar, membuat semua orang yang berada di dekatnya tiba-tiba menutupi hidung dengan baju dan mundur beberapa langkah. Bersamaan dengan terlihatnya sosok Ice yang sudah tidak bernyawa, yang masih terlihat menggantung dengan kursi plastik yang terlihat tergeletak di bawahnya. "Wah, aneh. Tadi ketika pintunya tertutup gak kerasa bau apa-apa, padahal di atas pintu ada celah yang bisa kelihatan dari dalam," kata Caca yang tiba-tiba menutupi hidungnya. "Hus, sekarang tutup dulu mayat Ice, jangan sampai banyak warga yang lihat," kata Pak RW yang langsung menyuruh Caca mengambil spray yang ada di kamar Dudi untuk menutupi tubuh Ice yang masih menggantung di sana. Dudi yang mendengar apa yang dikatakan oleh Pak RW pun langsung ikut mencari spray ke dalam rumah bersamaan dengan Caca.
Tidak lama dia pun kembali datang dengan spray bergambar kartun kesukaan istrinya yang selalu dia pakai untuk menutupi kasur kapuk yang mereka punya semenjak mereka menikah. "Bantuin si Dudi, tutup mayat Ice lalu turunkan ke bawah," kata Pak RW memberikan instruksi kepada para warga dan anaknya Caca yang ikut membantunya. Dudi dengan sigap menutupi istrinya dengan spray untuk sementara, sebelum nantinya dia ganti dengan kain kafan yang sedang dibeli oleh warga atas suruhan Pak RW pada saat itu. Terlihat wajah Dudi tampak tidak karuan. Hatinya hancur sehancur-hancurnya melihat seseorang yang ia cintai harus menjadi tontonan warga dalam kondisi yang tidak bernyawa. Dudi akhirnya menutupi tubuh istrinya secara perlahan dengan spray yang ia bawa. Sebelum akhirnya dia menurunkan tubuh istrinya dari tali yang mengikat di lehernya yang membuatnya tergantung di dapurnya. Namun ketika dia memegangi tangan istrinya yang sudah dingin dan kaku, terlihat ada sebuah kertas kecil yang ia pegang selama dia melakukan hal yang mengakhiri nyawanya itu. Sebuah catatan kecil tentang permintaan maaf kepada suaminya yang ia cintai, karena ada kesalahan yang membuatnya harus melakukan hal seperti ini. "Aduh Di, maafin Ice ya A. Ice melakukan hal yang salah dan Ice yakin hal itu akan membuat Adudi marah. Ice mohon maaf ya A. Ice melakukan hal ini bukan tanpa sebab, tapi karena Ice gak mau Adudi kecewa atas apa yang dilakukan Ice, sehingga Ice menganggap hal ini adalah hal jalan keluar yang tepat, dan aku mohon Adudi bisa menerima Ice dan menguburkan Ice dengan pemakaman yang layak." Begitulah isi surat yang Ice tuliskan pada saat itu. Kabar tentang seseorang yang telah mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri pun akhirnya tersebar dengan luas. Mereka mendapatkan info itu dari mulut ke mulut sehingga kabar tersebut sampai ke beberapa kampung yang berada di sekitar kampung Lewi Damar. Ice, salah satu penari jaipong terkenal yang seringkali pentas dari panggung ke panggung pun dikabarkan meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Kabar itu tersebar dengan rumor-rumor buruk yang menyertainya. Ada yang berkata bahwa dia tidak kuat karena suaminya menganggur dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Ada yang bilang bahwa dirinya stres karena suaminya tidak pulang-pulang dan butuh belayan. Bahkan ada yang berkata bahwa ada pertengkaran hebat antara mereka berdua sehingga sang suami minggat dari rumahnya beberapa bulan yang lalu dan akhirnya sang istri mengakhiri hidupnya. Rumor-rumor yang buruk atas Dudi dan istrinya yang meninggal terus-menerus menyebar dengan sangat cepat. Bahkan hal itu sampai ke kampung tempatku tinggal, kampung yang hanya terpisah oleh sawah yang luas sebagai pembatas kedua kampung ini. Singkat cerita, sang gelap akhirnya tiba setelah menurunkan matahari yang secara perlahan memudar sinarnya di cakrawala. Akhirnya bulan dan bintang kini mengambil lagi tahtanya di atas langit, menjadi penguasa malam sebelum akhirnya tahta tersebut akan direbut kembali oleh cahaya terang dari timur yang akan muncul secara perlahan ketika hari sudah berganti. Kampung Lewi Damar kini tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda orang yang lalu lalang pada malam ini. Yang ada hanyalah lampu-lampu minyak yang menggantung di depan rumah-rumah mereka masing-masing. Para warga kampung Lewi Damar sudah 2 hari ini enggan keluar rumah ketika malam tiba. Terlebih ketika kabar meninggalnya Ice akibat bunuh diri di dalam rumahnya tersebar. Mereka masih percaya bahwa jiwa yang meninggal ketika bunuh diri masih bergentayangan di sekitaran mereka, berkeliling kepada setiap rumah untuk menuntaskan hal-hal yang belum sempat dia tuntaskan semasa hidupnya. Sehingga para warga lebih memilih menutup pintu mereka rapat-rapat dan tidur di ruang tengah secara bersama-sama karena takut akan apa yang akan terjadi kepada mereka ketika malam tiba. Rumah Dudi dan Ice kini tampak kosong. Pintu yang dibongkar paksa oleh Caca, Pak Mansur dan dirinya dibiarkan begitu saja dan belum sempat diperbaiki hingga saat ini. Sedangkan mayat dari Ice sudah dimakamkan sehari yang lalu. Dimakamkan dengan cara yang normal dan dihadiri oleh semua warga yang ada di sana. Proses pemakaman Ice pun tampak tidak mudah. Beberapa kejanggalan demi kejanggalan terjadi selama proses pemakaman itu berlangsung. Dengan susah payah, para warga memakamkan Ice meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mulai dari bau busuk yang menyengat ketika mayat Ice diangkat. Lalu banyak sekali belatung-belatung yang entah mengapa bisa hidup di dalam tubuhnya ketika sedang dimandikan. Juga beberapa orang yang datang untuk melayat seperti melihat mayat Ice bergerak secara perlahan ketika tubuhnya sudah dikafani oleh keluarga Dudi pada saat itu. Bahkan penggalian tanah pemakaman yang seharusnya berada di pemakaman umum beberapa kali mesti dipindah karena banyak sekali batu ketika digali. Hingga Ice baru bisa dimakamkan ketika mereka menggali pemakamannya tepat di belakang rumah mereka.
Seperti ada yang menghalangi mereka untuk memakamkan Ice di luar dari rumahnya sendiri pada saat itu. Kini Dudi terlihat murung di dalam rumah orang tuanya. Tubuhnya terasa panas dan tidak berdaya di atas kursi di ruang tengah. Pikirannya masih terlihat melayang-layang kemana-mana. Dia masih membayangkan wajah istrinya yang melotot sambil menjulurkan lidahnya dan menggantung di atas dapur rumahnya. Rasa semangat yang ia rasakan ketika datang kini berakhir dengan kesedihan. Dia bahkan tidak mau lagi kembali ke kota, melanjutkan pekerjaan yang baru saja dia dapat seminggu yang lalu di sana. Hatinya kini nampak hancur. Istri yang ia cintai sepenuh hatinya kini meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia terus-menerus mengingat permintaan maaf kepada dirinya dalam catatan kecil yang Ice pegang saat meregang nyawa. Permintaan maaf atas kesalahan yang ia lakukan, sehingga lebih memilih menghilangkan nyawanya sendiri daripada menyelesaikan masalahnya dengan suaminya sendiri.